Halo sobat dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan Mimin di channel Kakak Pertama. Ini adalah video alur cerita komik, tentang seorang pemuda yang bernama Chen Fan, yang terlahir kembali untuk menjadi seorang kultivator abadi. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di sini, ada baiknya kalian tonton juga video sebelumnya. Oke sobat, langsung aja disimak videonya. Chen Fan merasa tenang berpisah dari Wenjing, setelah ia melepaskan mantra jejak dewa di tubuhnya. Ia pun melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah orang tuanya. Menjelang siang, akhirnya Chen Fan tiba di rumah. Masuk ke dalam ruang tamu, ia melihat ayahnya, Chen Ge, sedang asik duduk membaca surat kabar di sofa. Chen Fan terdiam sejenak. Ia berdiri di pintu, sambil memandangi ayahnya yang telah ia rindukan. Tampak gagah dalam setelan jas abu-abunya, ayah Chen Fan lebih terlihat seperti seorang profesor daripada seorang hakim. Surat kabar di tangannya, seolah-olah telah menyedot seluruh perhatiannya. Chen Fan lalu berjalan mendekat dan menyapa ayahnya. "Ayah!" seru Chen Fan dengan suara sedikit bergetar. Emosi Chen Fan seperti ingin meledak di dalam dirinya. Penantian untuk dapat bertemu dan berkumpul kembali dengan keluarganya, telah ia nanti-nantikan selama lebih dari 500 tahun. "Kamu kembali?" Chen Ge lalu meletakkan surat kabar dan melihat ke arah putranya dengan ekspresi terkejut dan gembira. Sejenak ia mengamati Chen Fan. Tatapan seorang ayah yang penuh kasih kepada putranya, terpancar jelas dari wajahnya. "Kamu sudah bertemu dengan Junjie?" tanya ayahnya kepadanya. Chen Fan pun mengiyakan pertanyaan ayahnya itu, lalu duduk di sebelahnya. Segelas teh hangat kemudian disiapkan oleh ayahnya kepadanya di atas meja. Setelah membiarkan anaknya menikmati segelas teh, ayahnya lalu menanyakan kabar Chen Fan selama setengah tahun ini. "Bagaimana pelajaranmu selama setengah tahun ini di kota Chuzhou? Apakah kau dapat mengikutinya dengan baik?" "Aku baik-baik saja ayah. Semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan," jawab Chen Fan sambil tersenyum. Sambil berbicara dengan ayahnya, di dalam hatinya Chen Fan, ia bertekad untuk tidak akan lagi mengecewakan ayahnya seperti pada kehidupan sebelumnya. Ia berjanji kepada dirinya sendiri, bahwa ia tidak akan membiarkan keluarganya terpisah lagi, seperti waktu itu. "Sangat baik. Karena kau bilang begitu, maka aku akan mempercayaimu." Ayahnya heran dengan perilaku anaknya yang taat. Ia tidak seperti biasanya, yang selalu memberontak, dan jarang duduk tenang, sambil menjawab pertanyaan seperti yang dilakukannya sekarang ini. "Ketika ibumu kembali, aku akan memintanya untuk mengujimu. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu sebelumnya," kata ayahnya tersenyum dan melanjutkan kembali membaca surat kabar. "Hahaha, tidak masalah," jawab Chen Fan dengan tersenyum. Chen Ge memandangi Chen Fan dan senyumannya. Dalam benaknya ia berpikir, entah apa yang terjadi pada anaknya tersebut. Setelah tinggal beberapa waktu di kota Chuzhou, ia melihat Chen Fan berubah menjadi anak yang matang dan lebih dewasa. Tiba-tiba, asisten ayahnya masuk ke dalam ruangan. Ia menanyakan, apakah pertemuan nanti sore masih perlu dilakukan atau tidak. Chen Ge pun lalu menjawab, bahwa tidak usah ada pertemuan untuk sore nanti. Sebelum Chen Ge membiarkan Chen Fan beristirahat, ia memberitahukan kepada Chen Fan, bahwa ibu dan adiknya baru akan pulang, 5 atau 6 hari lagi. Dan sementara itu, ia meminta Chen Fan tidak pergi kemanapun, dan tetap belajar di rumah. Chen Fan lalu masuk ke kamar dan berniat untuk beristirahat, ketika mendadak ia mengerutkan alisnya. Ia mendeteksi, bahwa sinyal jejak dewa yang keluar dari Wenjing, telah bergerak lebih jauh. Segera Chen Fan bergegas keluar kamar, dan pergi untuk memeriksa keadaan yang sedang terjadi. Pada saat yang sama di tempat lain, seorang wanita tua berambut putih dan mengenakan ikat kepala coklat,
terlihat sedang bersantai di halaman teras, di sebuah rumah indah di pinggiran kota. Di kaki wanita tua itu, ada seekor ular hijau besar yang menyeramkan, sedang berbaring tenang dan diam. "Wenjing, kau sudah kembali." Terdengar suara wanita tua itu berkata. Wanita tua tersebut ternyata adalah neneknya Yu Wenjing. "Nenek!" Yu Wenjing berseru senang memanggil wanita tersebut. Yu Wenjing sama sekali tidak terganggu dengan keberadaan ular hijau tersebut. Wanita tua itu kemudian bertanya kepada Yu Wenjing. "Apa kau sudah mengucapkan selamat tinggal kepada temanmu?" "Sudah, Nek," jawab Yu Wenjing kepadanya. Pria parubaya yang datang bersama dengan Yu Wenjing, kemudian berkata dengan nada kesal. "Nenek ular, cucu perempuanmu sudah terlalu dekat dengan anak laki-laki lain. Itu membuat segalanya sangat sulit bagi saya, jika nanti harus berhadapan dengan tuan muda penyihir." Sambil mengelus kepala ular hijau di dekatnya, wanita itu berkata pelan. "Memang seharusnya begitu. Cucuku ini sangat cantik. Tentu saja akan selalu ada anak lelaki yang mencoba mendekatinya." Mendadak, ekspresi wanita tua itu berubah. Ia memandang kepada pria paruh baya itu dan berseru. "Sangben, kau dikirim oleh tuan muda penyihir untuk melindungi Wenjing, bukan untuk menakut-nakutinya." Ular hijau di dekat wanita itu pun bereaksi dan mengeluarkan suara desisan sambil menatap ke arah Sangben. Sangben mendengus. Dia tidak ingin berdebat dengan wanita tua itu. Sebaliknya, dia memelototi Wenjing dan berkata, "Kamu harus selalu ingat bahwa kamu adalah milik tuan muda. Jika orang lain menyentuhmu, aku akan memastikan mereka tidak akan bisa menyentuh apa-apa lagi." "Ya, baiklah." Yu Wenjing menunduk dan menjawab dengan enggan. Yu Wenjing telah mendengar sejak lama, nenek dan seluruh keluarganya selalu mengatakan, bahwa dirinya adalah milik tuan muda penyihir. Namun, dia belum pernah bertemu dengan tuan muda itu sebelumnya. Dia tidak mengerti kenapa dirinya yang dipilih, dan hal itulah yang membuat dirinya menjadi sangat penasaran. Melihat Yu Wenjing yang tertekan dengan ancaman yang dilontarkan oleh Sangben, wanita tua itu segera merubah kembali ekspresinya dengan tersenyum. Nenek ular hijau kemudian berkata lembut kepada Yu Wenjing. "Wenjing, Xiao Jin adalah tuan muda penyihir yang kuat. Merupakan kehormatan bagi kamu untuk menikah dengannya. Pernikahanmu akan membawa gengsi dan kekayaan yang tak terukur bagi keluarga kita. Ya, tuan muda akan segera datang untukmu. Dan kamu tidak perlu terjebak di sini untuk selamanya." Sahut Sangben menambahkan. Yu Wenjing hanya bisa mengangguk lemah dan mengatakan bahwa ia mengerti alasan yang diberikan kepadanya. Ia kemudian berjalan mendekat kepada neneknya. Sambil duduk bersandar di dekat kaki neneknya, Yu Wenjing berpikir dalam hatinya. Dia telah mendengar bahwa tuan muda tersebut adalah seorang kultivator yang kuat. Dengan kekuatannya, ia mampu membunuh orang dari jarak bermil-mil jauhnya. Dan bahkan, ia juga memiliki kemampuan untuk memerintah ratusan hantu. Jika memang hal itu benar, maka tidak ada gunanya bagi dirinya untuk melarikan diri. Dia juga tidak ingin jika hal itu akhirnya akan menyulitkan kedua orang tuanya. Dengan pemikiran itu dalam benaknya, gelombang keputusasaan muncul di dalam Yu Wenjing. "Baiklah. Aku akan menyerah pada takdirku ini," kata Yu Wenjing pelan kepada dirinya sendiri. Tiba-tiba, sebuah suara yang cukup keras, terdengar menyapa dari depan pintu rumah mereka. "Apa kalian masih menunggu tuan muda untuk datang menjemput?" Segera Sangben bergerak cepat dan menghadang di depan pintu masuk. "Siapa kau?" tanya Sangben dengan suara ketus. Ular hijau di samping wanita tua itu pun, mengeluarkan suara desisan dan bersiap dengan posisi menyerang. Mereka menyaksikan seorang pria bertopi, berjalan melenggang memasuki halaman rumah. Dengan sedikit mengangkat topinya ia menyapa. "Hai nenek ular dan kakak Sang, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu." "Tuan Bai Wuji," Sangben terkejut. "Bukannya kau berada di daerah barat daya? Apa yang kau lakukan di sini?" Baik Sangben dan nenek ular terkejut dan bertanya di dalam hati, maksud dari kedatangan tuan muda keluarga Bai tersebut.
Pria yang disebut dengan nama Tuan Bai Wuji tersebut hanya tertawa ringan dan tidak menjawab pertanyaan Sang Ben. Diam-diam, ia memindai area di dalam rumah tersebut. Tatapannya lalu tertuju kepada Yuanjing yang sedang berdiri di samping nenek ular hijau. Jadi, ini rupanya Yuanjing yang dipilih oleh Tuan Muda Penyihir. Ku dengar, tubuhnya memiliki energi yin hitam dan memiliki bakat kultivasi yang jarang ada. Memangnya kenapa? Nenek ular hijau berkata dengan hati-hati. Dia juga adalah cucu perempuan saya. Apa ada masalah denganmu akan hal itu? Nenek ular hijau menatap tajam Tuan Bai Wuji. Ia sudah mulai menduga kemana arah pembicaraan lawannya itu. Dia cucumu, sahut Tuan Bai dengan nada menyindir. Hahaha. Kalau begitu, kau sangat kejam. Kau bahkan mendorong cucumu ke lubang kematiannya sendiri. Tuan Bai Wuji lalu menatap tajam ke arah Yuanjing. Gadis kecil. Apa kau tahu? Kenapa dirimu yang dipilih oleh Tuan Muda Penyihir? Yuanjing terkesiap dengan pertanyaan yang dilontarkan Tuan Bai Wuji kepada dirinya. Sebagai Tuan Muda, dia tentu bisa bersama wanita manapun yang dia inginkan. Tetapi, mengapa dia memilih dirinya, bahkan sebelum dia menjadi dewasa? Hal tersebut memang telah menjadi pertanyaan besar, yang menggerogoti hatinya selama ini. Hentikan perkataanmu. Nenek ular hijau berseru dengan keras kepada Tuan Bai Wuji. Wajahnya pun berubah menjadi pucat. Hahaha, itu karena tubuhmu mengandung energi yin hitam, Tuan Bai Wuji tertawa keras. Energi yin hitam sangat berguna bagi seorang kultivator untuk meningkatkan kultivasinya. Dan Tuan Muda Penyihir sangat menginginkan energi yin hitam yang ada pada dirimu. Saya telah mendengar bahwa Tuan Muda itu memiliki satu teknik rahasia. Ia akan menanam benih di tubuh orang lain, yang mana itu akan memakan energi induknya. Setelah benih itu sepenuhnya tumbuh, ia lalu akan menuai hasilnya. Itu berguna untuk meningkatkan kultivasinya. Dengan metode tersebut, kultivasinya akan mampu melonjak sampai ke tingkat Dharma. Sejenak ia berhenti, seolah memberi waktu kepada Yuanjing untuk mencerna perkataannya tersebut. Lalu ia menoleh dan menatap nenek ular hijau dan berkata, itu adalah rencana Tuan Muda Penyihir. Jika hal itu terjadi, maka keseimbangan kekuatan di wilayah ini akan terganggu. Dan karena itulah kami harus menghentikannya. Yuanjing tertegun mendengar perkataan Tuan Bai Wuji. Seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya, ia menoleh ke arah neneknya dan bertanya, apa benar yang diceritakan Tuan Bai Wuji tersebut? Wajah nenek ular hijau terlihat serba salah. Ia lalu menjelaskan, bahwa kekuatan sihir dan teknik mengendalikan hantu yang dimiliki Tuan Muda Penyihir sangatlah kuat. Tidak ada yang bisa dilakukan keluarga mereka untuk menolak. Nenek itu kemudian melanjutkan dengan penuh semangat. Xiao Jin. Tidak peduli seberapa sulit dan menyakitkan, itu akan layak untuk memiliki Tuan Muda Penyihir sebagai suamimu. Pada saat itu, tidak ada yang berani menentangmu, ataupun keluarga kita. Nenek. Yuanjing mengerang dengan sedih saat hatinya seolah tenggelam ke dasar danau. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya, mengetahui kemalangan yang akan menimpanya. Sudah cukup bicaranya. Bai Wuji berteriak. Hei kalian! Segera bawa pergi gadis itu. Dari belakang Tuan Bai Wuji, mendadak muncul beberapa orang misterius. Pakaian mereka tampak seperti pasukan pembunuh. Melihat hal itu, segera nenek ular hijau bergerak menghalangi di depan Yuanjing. Bai Wuji, beraninya kau? Apa kau tidak takut dengan kemarahan Tuan Muda Penyihir? Nenek ular hijau menjerit. Apa kalian bermaksud untuk menjadi musuh kami? Saat Tuan Muda ada di sini, kalian semua akan mati. Seru nenek ular hijau lagi menantang Tuan Bai Wuji. Tuan Bai Wuji bersama pengawalnya terus mendesak nenek ular hijau. Tidakkah kau merasa heran? Dari 6 keluarga di wilayah ini, kenapa hanya aku sendiri yang datang ke sini? Nenek ular hijau terkesiap mendengar perkataan itu. Apa maksudmu? Ekspresinya berubah jelek, saat ia menyadari ada sesuatu yang salah. Tuan Bai Wuji pun tertawa. Saat ini 5 keluarga yang lain sedang bertempur dengan Tuan Muda Penyihir.
Bahkan jika mereka tidak bisa membunuhnya, paling tidak, mereka masih bisa untuk menahannya selama 3 atau 5 hari. Ketika dia sampai di sini, maka semuanya sudah menjadi sangat terlambat. Hahaha. Nenek ular hijau langsung bersiap untuk menyerang Bai Wuji dan gerombolannya. Ia memerintahkan Sang Ben untuk segera membawa Yu Wenjing melarikan diri dari tempat itu, dan pergi mencari tuan muda penyihir. Ular hijau di kakinya menyerang Bai Wuji. Mata nenek berubah hijau saat dia membaca mantra. Dia menginjak tanah dengan satu kaki dengan kuat, dan memanggil awan asap berwarna hijau. Awas asap beracun. Tuan Bai Wuji dan 3 pembunuh lainnya segera mundur. Ketika asap awan hijau menghilang, mereka hanya melihat nenek ular hijau berdiri sendirian di halaman. Sang Ben dan Yu Wenjing, keduanya telah menghilang. Kurang ajar. Kalian tangkap nenek ular itu. Aku yang akan mengejar anak perempuan tadi. Tuan Bai Wuji segera pergi setelah memberikan perintah kepada pasukan pembunuh tersebut. Terlihat Sang Ben menarik tangan Yu Wenjing, dan ia menyeretnya untuk berlari dengan sekuat tenaga. Chen Fan yang telah datang menyusul di belakang mereka, menjadi heran melihat hal tersebut. Yu Wenjing, apa yang terjadi? Apa pamanmu mencoba mengajakmu kawin lari? Chen Fan merasa bingung. Ini bukanlah hal yang dia duga sama sekali. Yu Wenjing dan pamannya terkejut saat mereka menoleh ke belakang dan melihat Chen Fan ada di sana. Hei anak muda, kenapa kau di sini? Tanya Sang Ben terkejut. Chen Fan, seru Yu Wenjing tak kalah kagetnya. Tanpa mempedulikan pertanyaan mereka, mendadak Chen Fan menoleh ke belakang. Dia merasakan kedatangan beberapa orang yang menuju ke tempat mereka saat ini. Sang Ben berteriak menyuruh Chen Fan dan Yu Wenjing untuk pergi dari sana secepat mungkin, dan jangan biarkan mereka ditangkap oleh orang-orang yang sedang mengejar mereka. Bukankah kau teman sekelas Yu Wenjing? Seseorang sedang mencoba menyakitinya. Cepat, larilah bersamanya. Aku akan menahan mereka di sini. Sekali lagi, Sang Ben berteriak keras menyuruh mereka pergi dari tempat itu. Yu Wenjing pun segera menarik lengan baju Chen Fan dan berseru kepadanya untuk segera melarikan diri. Akan tetapi Chen Fan hanya berdiri diam. Ia mengerutkan alis matanya dan menatap ke kejauhan. Dengan mengerahkan teknik mata emas api, ia bisa melihat bahwa sekitar jarak 10 km lebih, ada mobil jeep hitam berkecepatan tinggi, sedang menuju ke tempat mereka berada. Chen Fan lalu memandang Yu Wenjing dan bertanya dengan suara lembut. Lari? Kenapa aku harus melarikan diri? Ujar Chen Fan dengan tenang. Chen Fan, kenapa kau sangat keras kepala? Seseorang sedang mencoba untuk membunuhku. Jerit Yu Wenjing dengan panik. Jangan khawatir Wenjing, kata Chen Fan dengan tenang. Aku ada di sini. Aku akan melindungimu. Yu Wenjing menatap Chen Fan dengan perasaan khawatir dan putus asa. Dia merasa Chen Fan hanya mencoba untuk bersikap tangguh, namun tidak tahu bahwa ada bahaya besar yang sedang menantinya. Melihat sikap keras kepala Chen Fan, Sang Ben lalu menghampiri Chen Fan. Bodoh! Apa kau tahu siapa mereka? Mereka bukan orang sembarangan. Mereka adalah pasukan pembunuh. Seolah berita itu bukan hal yang menakutkan baginya. Chen Fan tidak mempedulikan perkataan Sang Ben. Ia justru dengan tenang tetap melihat ke kejauhan, dan menanti kedatangan orang-orang tersebut. Percayalah Wenjing, aku tidak akan membiarkan mereka untuk menyakitimu. Lagian, ini sudah terlambat untuk pergi, kata Chen Fan dengan santai. Ya baiklah. Hal terburuk yang bisa terjadi, adalah kita mungkin akan mati bersama. Ujar Yu Wenjing pelan. Air matanya turun dan mengalir deras di pipinya. Mobil jeep hitam itu tiba dan menghadang mereka. Tuan Bai Wuji turun dan menyapa mereka dengan senyum menghina. Kalian tidak lari? Tadinya aku ingin melihat, seberapa jauh kalian bisa melarikan diri, sebelum mobilku ini menangkap kalian. Di belakangnya, nenek ular hijau turun dari mobil dan tampak lemas. Ternyata tidak butuh waktu terlalu lama,
sebelum akhirnya ia dapat dilumpuhkan di bawah keroyokan Tuan Bai Wuji dan pasukan pembunuhnya. "Wanita tua ini menipuku," kata Tuan Bai Wuji. "Tadinya kupikir dia menggunakan arai miasma yang beracun, ternyata bukan. Bahkan jika Tuan muda penyihirmu yang datang sekalipun, belum tentu ia bisa mengalahkan kami. Apalagi wanita tua ini. Hahaha." Tuan Bai Wuji berkata sambil tertawa sombong. "Anak buahmu mana bisa dibandingkan dengan Tuan muda penyihirku? Kau kelewat sombong," seru Sang Ben mencibir. "Haah. Apa kau ingin bertaruh?" sahut Tuan Bai Wuji lagi. "Namun satu hal yang pasti, kalian sekarang ada di dalam kekuasaanku. Tentu saja, kami tidak akan membiarkan dia mendapatkan gadis ini. Kalau tidak, maka wilayah hantu dan penyihir tidak akan bisa dikendalikan lagi." Sambil berkata demikian, dari wajah Tuan Bai Wuji, memancar hawa membunuh yang kuat. Mendadak, Chen Fan melangkah maju di antara mereka berdua. Sambil kedua tangannya dimasukkan di kantong celananya, ia lalu bertanya, "Wilayah hantu dan penyihir? Apa itu?" Tuan Bai Wuji melihat Chen Fan dan mengamatinya sejenak. "Siapa kau? Apa kau pacarnya Yuan Jing?" tanyanya kemudian. Namun tanpa menunggu jawaban dari Chen Fan, ia lalu berkata, "Aku kasihan dengan Tuan muda penyihir. Ia tidak tahu kalau dia sudah ditipu oleh keluarga Yu." Tuan Bai Wuji memandang sinis dan tertawa menghina. "Kurang ajar. Diam kau." Dengan penuh kemarahan, Zhang Ben langsung menerjang Tuan Bai Wuji, hendak melepaskan pukulan ke arahnya. Tuan Bai Wuji sudah mempersiapkan diri. Segera di tangan kanannya, terlihat jimat kertas muncul di jarinya dan langsung terbakar. "Sungguh orang bodoh dan ceroboh," katanya lagi kepada Sang Ben. Ia lalu mengayunkan jimat kertas di tangannya, melingkar satu lingkaran penuh dengan cepat. Segera, jimat kertas yang terbakar tersebut membentuk bola api dengan cepat. Bola api itu langsung dilemparkan ke arah Sang Ben yang sedang menerjang Tuan Bai Wuji. Sang Ben pun dengan berani mencoba melawan bola api tersebut, keras lawan keras. Sang Ben terkesiap. Pukulannya tidak mampu menghancurkan bola api tersebut. Dengan susah payah, Sang Ben segera melangkah mundur ke samping untuk menghindar. Bola api itu mengenai batang pohon besar yang ada di belakangnya. Ia lalu menoleh ke belakang. Pada batang pohon besar tersebut, kini telah tercipta sebuah lubang besar di tengahnya. Di pinggiran lubang besar itu, masih terlihat ada sisa-sisa nyala api yang masih menjalar. Kekuatan itu sungguh dahsyat. Aku tentu sudah mati, jika tadi aku tidak menghindar. Tubuh Sang Ben gemetar hebat karena rasa takut. Nenek ular hijau yang dibiarkan tergeletak di tanah, melihat hal itu dan menjadi lemas. Ia tahu bahwa keluarga Bai menguasai teknik mengendalikan api. Kini dengan matanya sendiri, ia melihat bahwa reputasi itu bukanlah omong kosong. Senyuman sombong menghias bibir Tuan Bai Wuji. Ia lalu menoleh ke arah Yuan Jing. "Gadis kecil, jika kau tidak ingin nenekmu mati, datanglah ke sini sendiri," kata Tuan Bai Wuji kepada Yuan Jing. "Baiklah. Selama kau tidak menyakiti nenekku, aku akan pergi denganmu," jawab Yuan Jing pelan. Tuan Bai Wuji tersenyum senang, mendengar jawaban Yuan Jing. Namun, sebelum Yuan Jing melangkah mengikuti Tuan Bai Wuji, sebuah suara tegas terdengar dari samping. "Apa kau sudah bertanya kepadaku, untuk membawa Wen Jing pergi?" Chen Fan yang dari tadi diam saja melihat kelakuan Tuan Bai Wuji, kini mulai bertindak. Tuan Bai Wuji menoleh ke arah Chen Fan. "Memang kau siapa? Pergilah. Jangan menghalangiku." Chen Fan maju selangkah lagi dan terkekeh. "Dengan teknik 3 kaki kucingmu itu, apa kau pantas untuk tahu namaku? Perhatikan ini." Mendadak, keluar api dari telapak tangan kanan Chen Fan. Ini adalah teknik sihir api yang sesungguhnya. Tetapi Anda bahkan perlu jimat kertas untuk menggunakan sihir, dan itu sungguh menyedihkan. Sebenarnya Anda bahkan tidak mencapai kultivasi Dharma, tetapi Anda berbicara kepadaku, seolah-olah Anda lebih tinggi dariku. Sungguh menggelikan.
Dan, demikianlah akhir dari video alur cerita komik pada episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi ya, di video-video kakak pertama lainnya.